merespon menohok Gary Julian atas pernyataan Agus Salim yang merasa yakin bisa memenjarakan dirinya serta Denny Sumargo juga Novi. Respon Gary Julian tersebut diungkapkan di hadapan awak media usai dirinya membuat laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan kepada ribuan korban bencana alam akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT baru-baru ini bersama Denny Sumargo dan tim mereka yang diambil dari uang donasi pengobatan Agus Salim. Dan yang juga mengejutkan, Gary Julian juga menjawab pernyataan keras Emma Waroka yang menyatakan Gary dan Denny Sumargo akan hancur jika keduanya melakukan rencana mereka yang diduga jahat dalam menyerang atau menghancurkan Novi pasca dikabarkan pecah kongsi. Lantas, seperti apa pernyataan Gary Julian menjawab semua itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan mengejutkan ketua yayasan yang baru yaitu Gary Julian yang didukung oleh pihak donatur melalui perwakilan kuasa hukum mereka dan Denny Sumargo dengan mengalihkan uang donasi Agus Salim kepada ribuan korban bencana alam letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT dalam bentuk sembako sudah tuntas dilaksanakannya bersama dengan Denny Sumargo dan tim mereka. Namun, pasca aksi kemanusiaan tersebut, Gary Julian sebagai ketua yayasan yang baru pun memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara detail kepada Kementerian Sosial terkait kemana saja dana donasi pengobatan Agus Salim disalurkan dalam aktivitas kemanusiaan memberi bantuan kepada ribuan korban bencana alam di NTT. Dan seperti inilah hasil yang sudah dilaporkan Gary Julian kepada pihak Kementerian Sosial hari ini. Ya, jadi kita bikin berita acara ya di atas tadi kita menyampaikan yang pertama-tama sesuai dengan beberapa kali rapat pembinaan yang dilakukan oleh Kemensos kepada yayasan terkait pelanggaran pengumpulan uang donasi tersebut. Dan yang kedua, berita acara yang kita sebutkan itu kenapa alasannya disalurkan kepada korban NTT, korban erupsi Lewotobi di NTT ya. Terus yang ketiga, ada beberapa poin saya lupa ya. Selain itu mungkin tadi ini laporan pertanggungjawaban semuanya gitu. Dan ini sisa satu kita bawa lagi, kita mau bawa ke normatif aja dari pihak beliau menyampaikan kalau kedepannya ingin melakukan pengumpulan uang lagi agar sesuai aturan supaya tidak ada polemik lagi ke depannya. Di Kemensos hanya menaungi dalam struktur hukum aja sih gitu kan, bahwa memang pihak Kemensos sudah mengetahui dalam pengumpulan uangnya juga merupakan satu pelanggaran Undang-Undang PUB ya kan, yang kemudian kita juga berkali-kali sudah sampaikan dalam pembinaan kita sudah memberikan surat kepada Mas Agus tanggal 30 Oktober, surat kedua tanggal 6 November, kemudian mereka tetap tidak mau berobat kan. Kemudian tanggal 15 November kita adakan mediasi pertama, mereka nggak datang, gagal. Mediasi kedua itu sekitar tanggal 26 November kalau nggak salah, itu kan dari pihak yayasan walk out, sehingga kita tidak menemukan satu kesepakatan apapun, yang pada akhirnya setelah kita tutup buku yayasan di 31 Desember 2024, kemudian ada pergantian badan pengurus, ya kita sampaikan bahwa rencana badan pengurus yang baru ya mengalihkan kepada penerima manfaat lain. Itu aja.
Gary Julian pun menjelaskan maksud dan tujuan dirinya harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kementerian Sosial selama aktivitas mereka menyalurkan bantuan kepada ribuan korban bencana alam di Flores Timur NTT yang terpapar langsung letusan Gunung Lewotobi laki-laki demi adanya transparansi keuangan selama aktivitas di NTT yang diambil dari uang donasi pengobatan Agus Salim. Dalam laporan pertanggungjawaban ada beberapa lembar lagi tadi kita bawa, itu laporan keuangan yang saya susun berdasarkan uang dari Bank Densu yang kita gunakan untuk pembelian tiket pesawat, hotel dari tanggal 5 sampai tanggal 10 tuh, dari mulai Labuan Bajo sampai Maumere. Kemudian juga untuk sewa truk ya, untuk sewa truk. Jadi untuk akomodasi barangnya itu kita juga sewa truknya menggunakan uang itu. Jadi pure 1,3 kita belanjain barang. Kalau keyakinan itu ya pasti kita dari sisi kita pasti yakin, tapi namanya hak kewajiban itu kan pasti ada. Setiap pihak-pihak juga boleh mendalilkan kalau memang merasa dirugikan atau seperti apa, itu silakan aja. Tapi yang kita lakukan sudah sesuai dengan regulasi, dan kita juga udah memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai yayasan. Lalu seperti apa respon Gary Julian atas laporan Agus ke polisi dengan dugaan penggelapan uang donasi 1,5 miliar rupiah hingga Agus Salim merasa yakin bahwa Denny Sumargo, Novi, serta Gary Julian nantinya akan dijebloskan ke dalam penjara? Dan seperti apa pula respon Gary Julian atas pernyataan Emma Waroka yang secara terang-terangan menyatakan berada di pihak Novi dan menyumpahi Gary Julian dan Denny Sumargo akan hancur jika melanjutkan rencana mereka untuk menyerbu alias menyerang Novi demi uang dan popularitas? Lo mungkin bisa menutup mata netizen, tapi tidak menutup mata seorang Emma Waroka. Sama sekali nggak bisa. Trikmu bikin fiti-fiti seolah-olah pahlawan, terus kamu membuat drama-drama berdua bersama si Gary itu tidak bisa membuat saya lebih percaya sama Anda. Sampai kau WA, kau DM aku ya, kau kirim voice note. Kau pikir aku percaya? Enggak. Aku punya analisa sendiri. Aku temui orang-orangnya. Aku cari beritanya. Dan aku lihat, untung Novi sudah terbuka. Jadi dia tadinya bimbang, ragu. Karena ini kan circle-nya dia. Masa sih iya? Jadi dia masih kayak orang syok gitu loh. Hancur musuh-musuhmu. Beneran asli. Salah siapa? Salah mereka sendiri. Ngapain lu ngotak lu? Berani lu keluar bikin rencanamu yang kemarin. Aku udah denger ya, ada yang mau bikin rencana. Sampai berani keluar bikin rencana buat nyerbu Novi. Hancur kalian. Zaman sekarang kok laki gitu loh. Rakus banget sama uang, sama fame, tau fame, sama ketenaran. Nggak boleh lah, kita kan siapapun itu kalau punya statement bisa memenjarakan orang itu nggak boleh lah gitu. Kita harus melalui mekanisme, siapa yang mendalilkan itu dia yang harus membuktikan gitu kan. Jadi janganlah pakai cara-cara premanisme lah, seperti itu nggak baik. Dari yayasan kita komitmen tidak akan ada laporan apapun. Dari awal sampai sekarang yayasan tidak melakukan. Ya kalau keyakinan mereka ya itu kita hargain keyakinan mereka, tapi kalau dari sisi kita apapun itu kita siap mengklarifikasi aja sih, kita nggak ada masalah tentang itu. Cuman memang tadi kan kalau cara-caranya mungkin disebutkan dia ingin memenjarakan begini-begini, yang bisa memenjarakan orang tuh bukan kita, bukan orang sipil, tapi ada prosesnya, ada orang-orang, ada aparat penegak hukum yang memang bisa berwenang Emma untuk berbicara seperti itu ya. Tapi gini aja deh, biar Mbak Emma juga puas, kita kasih spill aja dikit ya apa yang memang terjadi gitu kan. Oh, ini udah aku blur ya, saya lihat sini teman-teman. Ini WA saya sama Benaran gitu ya. Ya. Satu, udah ya. Dua. Oke. Tiga. Nah di sini bisa dilihat sendiri
ada intervensi gitu kan. Tapi poin saya bukan itu, dan saya tadi nggak mau bahas tentang itu. Kemudian kan digoreng-goreng, kalau kita nggak klarifikasi akan jadi satu kebenaran yang keluar dari fakta, itu aja. Yang penting sekarang laporannya udah selesai, donasi udah tersalurkan, sisanya kita tinggal bikin laporan akuntan publik, udah. Kita lihat tanggal 22 juga apakah donatur mencabut gugatan atau tidak. Sebelumnya, Agus Salim 2 hari lalu usai menjalani berita acara pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas laporan polisi yang dibuatnya kepada 4 orang terkait tudingan melakukan penggelapan uang donasi. Dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dirinya merasa yakin mampu memenjarakan Densu, Novi, dan Gary Julian. Hal itu ia katakan lantaran merasa kecewa di mana dirinya diolok-olok setelah uang donasi ditransfer ke rekening yayasan milik Novi dan kemudian uang donasi tersebut malah dialihkan kepada pihak lain, bukan untuk pengobatan dirinya. Ya jelas lah, itu sebagai sebuah permainan bagi mereka. Ya diolok-olok, kayak itu kan kerja mereka, ngolok-ngolokin saya, orang sakit seperti saya gitu. Ya apapun olok-olokan mereka sebagai ini, ya mereka sama netizen ya saya lagi yang jadi korban, begitu terus gitu, sampai kapan gitu. Ya setidaknya ya ingatlah janji-janji manis mereka, janji yang benar-benar mereka janjikan ke saya, itu aja sih gitu. Kalau pasti kecewanya pasti kecewa lah gitu, ya itu kan sebagai bahan olok-olokan mereka buat saya jadinya gitu. Mereka niatnya ngebantu apa mau mempermainkan saya atau mau intimidasi saya sih sebenarnya gitu, mengeksploitasi saya. Berarti saya ini sebagai subjek dong buat mereka untuk dibuat sebagai penarik mereka gitu, jadi sebuah permainan mereka untuk dana donasi. Ya setidaknya mereka kalau punya jiwa sosial yang tinggi janganlah seperti itu, hargainlah gitu. Kalau memang mau membantu orang ya dibantu benar-benar, jangan membantu itu setengah-setengah gitu. Ya pasti dong kalau merasa terhianati pasti terhianati dong, karena kan di situ juga katanya kemarin itu ke yayasan dititipkan, dimonitoring, tapi sampai sekarang mana buktinya, nggak ada. Hanya ada janji-janji manis terus, nggak ada buktinya. Kalau misalnya nanti dana ini dipakai akan saya sikat, mana perkataan itu, buktinya mana sekarang diganti? Nggak ada kan gitu kata-katanya, saya akan ganti katanya gitu. Kalau misalnya terpakai nanti sama si Tete, saya ganti katanya gitu kalau misalnya ini, tapi buktinya nggak ada sampai sekarang, hanya janji-janji aja. Nah, pada saat sekarang ini 1,4 itu tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh Agus. Dan pada saat ini tiba-tiba itu uang mau dilarikan ke NTT. Dan mereka udah berkoar-koar itu uang habis. Silakan saja, habiskan saja uang itu ya. Kami akan tindak pidana kalian berempat. Semakin kali itu uang habis berarti kalian udah siap-siap masuk ke pidana. Intinya kita tidak ada kata damai. Proses hukum akan berlanjut. Kita minta agar kepolisian untuk atensi dan menangkap atau mentersangkakan 4 orang yang melakukan otak untuk pengalihan dana donasi ini. Mengejutkan, aksi Gary Julian yang hari ini mendatangi Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melaporkan pertanggungjawaban kegiatan pemberian bantuan kepada korban bencana alam di Flores Timur NTT. Lantas, seperti apa tanggapan Gary Julian dikabarkan pecah kongsi dengan Novi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Panas, kabar terjadinya pecah kongsi antara Gary Julian dengan Pratiwi Novianti yang berhembus sebelumnya. Hal itu telah dibantah oleh Gary Julian. Bergulirnya kabar pecah kongsi tersebut terjadi di tengah kisruh donasi Agus Salim ketika hendak disalurkan kepada ribuan korban bencana alam letusan Gunung Lewotobi di Flores Timur NTT. Gary Julian yang ditemui awak media kemarin akhirnya angkat bicara menanggapi kabar miring tersebut. Ia seolah pasrah dikabarkan pecah kongsi dengan Novi selaku pendiri Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan.
Gary pun seakan tak mau peduli dengan apapun anggapan yang muncul tentang hubungannya dengan Novi saat ini. Terus terang aku belum lihat ya medsos karena memang sepulangnya dari NTT kondisi juga cukup sibuk bikin laporan pertanggungjawaban dan lain-lain gitu kan. Tapi memang apapun itu aku sih nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau memang dipersepsikan orang seperti itu ya nggak apa-apa. Fokusnya adalah kembali sesuai dengan yang awal kita selesaikan donasi ke NTT dan itu udah ya mungkin kita bisa lihat sama-sama ya, donasinya selesai. Sekarang tinggal laporan pertanggungjawabannya, insya Allah besok jadwal saya ke Kemensos untuk bawa laporan. Ya apapun itu, rumor apapun itu, kebenarannya seperti apa, kalau dari sisi saya pribadi saya belum mau membuat asumsi ya, karena memang kembali lagi fokus saya tetap untuk penyelesaian donasi itu sampai di laporan pertanggungjawaban gitu kan. Kalau ketika laporan pertanggungjawaban belum selesai, saya belum mikirin yang lain-lain. Serupa dengan Gary Julian, Novi pun sebelumnya yang dikabarkan pecah kongsi dengan Denny Sumargo dan Gary Julian, kemudian angkat bicara. Dalam pernyataannya, Novi membantah kabar pecah kongsi tersebut. Novi mengklaim bahwa dirinya tidak punya masalah dengan siapapun. Bahkan ia mengaku masih berkomunikasi dengan Gary Julian dan Denny Sumargo ketika mereka berangkat ke NTT untuk menyalurkan donasi Agus 1,3 miliar rupiah. Nggak ada masalah apa-apa, itu mungkin banyak orang yang seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin, nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak ada masalah sama siapapun. Terakhir komunikasi, sibuk masing-masing. Terakhir komunikasi pas Mas Gary sebelum berangkat itu. Oke, ya dibilang kisruh kita juga bingung nih kenapa bisa dibilang kisruh gitu kan. Sebenarnya sudah clear ya, tidak ada masalah sama sekali gitu dengan statement-statement yang sekarang ini muncul atau story-story gitu, itu yang menjadi bingung juga untuk saya, karena kan kita di sini kan juga jalan ya, maksudnya saya ada kegiatan juga gitu, ada kegiatan lain, terus kemarin sempat ada live streaming juga, makanya agak kaget kok rame, ada apa lagi nih. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.